Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, di video ini Tarotku akan rangkum ya karena komennya cukup banyak yang tertumpuk dan baru berhasil untuk membuat video lagi, jadi Tarotku akan rangkum. Nanti jadi 11 pertanyaan dengan tema hubungan. Semoga udah bisa merangkum request-request dari sahabat-sahabat Tarotku, dan nanti kalau ada yang nggak kerangkum atau pertanyaannya bener-bener sangat berbeda, silakan request lagi. Bisanya Tarotku ambil judul-judul dimana bisa general, bisa kerangkum punya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai dari judul yang pertama, yaitu jodohku orang lama atau orang baru. Nah, yang punya pertanyaan mirip seperti ini, silahkan ikuti pembacaan ini, kita bisa baca sama-sama ya. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, jodohku orang lama atau orang baru. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, jodohku orang lama atau orang baru. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, jodohku orang lama atau orang baru. Kartu 8 cup, ini dia melangkah maju ke depan dan sudah melepaskan apa hal yang menjadi masa lalu. Ini lebih ke perjalanan ke diri dan ini mengarah ke arah orang baru daripada orang lama ya. Dengan yang pilih kartu tengah, yang ini adalah Wheel of Fortune, bisa jadi ada orang baru dan ada orang lama, tergantung kita mau pilih yang mana, tapi entah orang lama ataupun orang baru, dua-duanya juga punya garis jodoh dengan kita ya. Ini pilih kartu yang paling kanan. Karena di kartu 4 won itu menuju ke arah sekarang hingga ke depan, karena visi Dante ya, ini simbol sebuah visi, sebuah tujuan, jadi ini akan lebih ke arah orang baru daripada orang lama ya. Dua-duanya orang baru, yang ini orang baru, sedangkan yang ini bisa orang lama, bisa orang baru ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Yang kedua adalah, apakah si dia punya yang lain? Oke, jadi untuk yang punya pasangan dan kita punya keraguan, kira-kira dia punya yang lain nggak ya? Kenapa sikapnya agak berubah atau seperti apa? Kita akan baca sama-sama ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah si dia punya yang lain? Kartu King of Swords sebenarnya mengatakan di kondisi saat ini secara tegas dia nggak punya yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan nanti godaan bisa masuk, karena itu harus tegas benar aturannya, komunikasi juga dijaga baik ya, sehingga ke depan nanti tidak ada situasi yang menyebabkan dia punya yang lain. Yang pasti di saat ini tidak, tetapi di masa depan bisa jadi ada kemungkinan hal tersebut ya. Ini pilih kartu tengah. Kartu Hangman sebenarnya menyimbolkan tentang sebuah kondisi sacrifice atau pengorbanan, berdasarkan pengorbanan yang udah kalian berdua lakukan untuk hubungan ini, dan ini sudah menutup jalan untuk orang lain bisa masuk. Jadi dia nggak punya yang lain, dia totalitas di hubungan ini, bahkan di hubungan ini pun masih ada beberapa hal yang ingin dia perjuangkan untuk lebih baik lagi ya. Yang ini tidak ada gangguan orang lain, sedangkan yang ini di kartu 5 sword ini sebenarnya merupakan indikasi bahwa bisa jadi ada orang lain, selama itu tidak menggiurkan untuk dia, sebenarnya dia masih bisa kontrol, namun tidak menutup kemungkinan dia tergoda. Karena sudah lebih dari satu kali ada orang lain yang mencoba masuk di hubungan ini. Jadi benar-benar perbaiki hubungan dengan si dia, jaga komunikasi yang baik, saling terbuka, karena bisa jadi gangguan pihak ketiga, gangguan orang lain di hubungan ini cukup besar dan lebih dari satu kali ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah siapa yang dia pilih, aku atau dia. Oke, siapa yang dia pilih, aku atau dia. Fokus ke diri. Ini untuk para sahabat yang punya hubungan dan ternyata si dia punya orang lain.
Kita akan baca sama-sama mana yang lebih dia pilih, kita atau yang lain ya. Fokus. Kemudian sekarang bayangkan si dia, pasangan kita. Lalu tanyakan dalam hati mana yang si dia pilih, aku atau yang lain. Sekali lagi, tanyakan dalam hati sambil bayangkan si dia, pasangan kita. Mana yang dia pilih, aku atau yang lain. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, mana yang lebih dia pilih, aku atau yang lain. Kita akan lihat sama-sama. Kartu Death sebenarnya menyimbolkan suatu perubahan, simbol dari suatu perubahan atau suatu transformasi besar yang sedang terjadi. Nah, di dalam hubungan antara kita dengan si dia, jika kita memang lebih ego di hubungan ini, lebih mendominasi, lebih menekan dia, maka dia akan pilih yang lain. Namun jika di hubungan ini, kita bisa meredam dia, kita bisa bertindak bijaksana, tulus, dan polos di hubungan ini, maka dia akan lebih pilih kita. Ini benar-benar tergantung pada tindakan kita, sikap kita di hubungan ini. Kalau kita berusaha menekan dia, dominasi dia akan lari dan pilih yang lain ya. Ini pilih kartu tengah. Biarpun ada beberapa hal yang membuat kita nggak yakin, tapi dia tetap lebih memilih kita daripada yang lain sebenarnya ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan. Yang ini lebih ke arah dia memilih hubungan yang lebih baru. Kalau kita orang yang lebih baru hadir di hubungan si dia, berarti kita yang dia pilih. Namun jika kita udah menjalin hubungan dengan si dia dan kemasukan orang baru, bisa jadi dia akan lebih memilih si orang baru ini. Ciri-ciri orang yang lebih dia pilih adalah orang yang lebih akhir dikenal, di mana bisa jadi usianya sedikit, bisa jadi sama atau lebih muda ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah apa perasaannya kepadaku. Oke, fokus ya, fokus bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apa perasaannya kepadaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa perasaannya kepadaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri apa perasaannya kepadaku? Kartu Ace of Cups sebenarnya adalah simbol perasaan cinta yang meluap. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan perasaannya adalah penuh cinta kepada kita ya. Yang ini yang milih kartu tengah, yang ini lebih ke arah ada mungkin beberapa hal yang dia nggak nyaman dengan kita, tetapi dia bisa menyelesaikan dengan bijaksana. Perasaannya kepada kita adalah dia merasa hubungan ini adalah hubungan yang baik dan layak untuk diperjuangkan. Itulah yang dia rasakan tentang kita ya. Dan untuk dia, kita adalah orang yang juga bijaksana dalam memberikan solusi-solusi untuk kehidupan dia. Nah, ini yang pilih kartu yang paling kanan, dia merasa kita adalah sosok yang bisa memberikan dia arahan untuk melangkah ke depan seperti apa. Kita adalah sosok yang dia rasa satu ide dan satu pemikiran untuk masa depan ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah kenapa dia menjauh. Jadi untuk para sahabat yang punya seseorang yang entah kenapa tiba-tiba menjaga jarak dan menjauh dari kita bisa baca bersama-sama. Fokus sekarang bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati kenapa dia menjauh. Sekali lagi, tanyakan dalam hati kenapa dia menjauh. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Kenapa dia menjauh? Karena ada beberapa, kita lihat ya, ini ada piala tumpah, ada piala berisi, dan kenapa dia menjauh? Karena dia kecewa, dia merasa ada hal-hal yang membuat dirinya terluka atau hatinya tersakiti, dan itu membuat dia akhirnya sibuk melihat kekecewaan ini, dan akhirnya dia ngerasa hubungan ini udah berat untuk diperbaiki, atau bahkan nggak mungkin atau susah untuk diperbaiki, akhirnya dia menjauh. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini karena dia merasa sangat lelah di hubungan ini, terlalu banyak hal yang dia harus handle sendiri, termasuk perasaannya, termasuk perasaan kita harus dia yang handle dan dia capek. Bisa juga terjadi gangguan dari pihak lain di hubungan ini, bisa keluarga yang nggak setuju, teman yang nggak mendukung, dan dia sudah sangat lelah dengan situasi ini dan akhirnya dia memilih untuk melangkah atau menjauh dari kita ya.
Ini yang pilih kartu yang paling kanan, ya ini lebih ke arah bisa jadi ada sosok perempuan usia sama atau lebih tua, bisa jadi kakak, bisa jadi orang tua, figur ibu, yang mungkin kurang setuju dengan hubungan ini dan di masa depan nanti dia nggak mau ngecewain orang tersebut, akhirnya dia memilih untuk mundur atau melangkah atau menjauh dari kita ya. Ini nggak tentu harus perempuan, bisa juga laki-laki feminim yang usia sama atau lebih tua ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan ini ke depannya. Fokus. Yang pertama sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan si dia. Dan sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana hubungan ini ke depannya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana hubungan ini ke depannya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Yang pilih kartu yang paling kiri, bagaimana hubungan ini ke depannya. Kartu 3 won sebenarnya menyimbolkan untuk belajar saling menerima di masa depan nanti. Kita harus belajar satu sama lain saling menerima dan kondisi ini akan bisa terbentuk. Mungkin ada beberapa hal atau ada beberapa prinsip yang satu sama lain nggak bisa dibilang 100% cocok. Tapi di masa depan nanti penerimaan satu sama lain itu akan muncul sehingga melepaskan hal-hal yang menjadi halangan untuk hubungan kalian ya. Positif, penerimaannya muncul, sedangkan yang pilih kartu tengah, ada banyak hal, ada banyak keajaiban, ada banyak hal menarik di hubungan kalian ke depannya nanti. Dan oleh karena itu juga, hendaknya satu sama lain saling terbuka, bisa komunikasi, karena hubungan kalian akan penuh dengan surprise. Tidak ada jaminan semua surprise-nya positif, tetapi dari pembacaan di kartu Magician masih cukup banyak yang positif. Dan yang pasti hubungan kalian ke depan ini bisa ditingkatkan ke arah hubungan yang lebih serius lagi, walaupun mungkin kadang terlihat mustahil. Jadi untuk para sahabat yang memilih kartu tengah dan hubungannya bukan hubungan yang didukung oleh lingkungan atau nggak direstui, nggak perlu khawatir karena bisa jadi sebuah keajaiban terjadi dan hubungan kalian bisa menjadi hubungan yang direstui juga ya. Pertahankan hubungannya, jaga komunikasi yang baik. Ini pilih kartu paling kanan. Kartu The Watch sebenarnya menunjukkan akhir suatu fase lama dan awal sebuah fase baru. Jadi di hubungan kalian, ke depannya nanti, hubungan kalian akan bisa naik ke jenjang yang lebih serius lagi. Jika masih pacaran, mungkin akan tunangan atau akan menikah. Jika sudah menikah, bisa langgeng dan berkeluarga dengan baik. Ini positif sekali juga ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah, apakah dia jujur? Ini ada pertanyaan yang cukup sering. Kadangkala kita kalau tanya ke pasangan kita, apakah kamu jujur? Mungkin dia akan tersinggung. Mungkin ada beberapa pasangan yang cukup terbuka dan oke dengan pertanyaan ini. Tapi tidak menutup juga cukup banyak pasangan yang saat kita bertanya pada si dia, apakah kamu jujur, tuh responnya seringkali adalah marah. Nah, marah ini biasanya seringkali memang ada ketidakjujuran yang dia simpan atau dia sembunyikan. Karena kalau enggak, rata-rata dia nggak akan merespon marah. Nah, tapi apakah dia memang jujur atau tidak? Kita ikuti bacaan ini sama-sama ya. Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah si dia jujur? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia jujur? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia jujur? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah si dia jujur? Kartu 2 won sebenarnya ada beberapa hal yang dia jujur, ada beberapa yang dia tinggalkan. Atau mungkin ada beberapa yang dia tidak benar-benar jujur. Tapi apapun itu, ketidakjujuran sebenarnya nanti semakin ke depan akan semakin dia tinggalkan dan dia akan bisa jujur dan terbuka semuanya. Di masa lalu ada beberapa hal yang dia tutupi mungkin ya, tapi nanti ke depan dia akan bisa terbuka semua. Dan yang pasti ketidakjujuran itu adalah hal yang memang dia nggak ingin mengucapkan karena satu, mungkin bukan suatu hal yang vital untuk hubungan kalian, lebih ke internal dirinya, dan ke depan nanti dia akan terbuka dan jujur sama kita ya. Ini pilih kartu tengah. Kartu Knight of Cups sebenarnya memberikan satu indikasi bahwa ada beberapa hal yang dia maunya nggak jujur, tapi ujung-ujungnya akan terbongkar dan terbuka juga, karena dia tipe yang nggak bisa bohong sebenarnya sama kita ya. Ada batasan yang membatasi dia untuk dia nggak bisa nggak jujur ya. Oke, ini yang pilih kartu yang paling kanan. Yang ini juga lebih ke arah ada beberapa hal yang buat dia mungkin itu pribadi, dia akan keep benar-benar, dia nggak akan terbuka,
hingga saatnya nanti mungkin dia akan terbuka, tapi ini cukup berat ya. Karena ini lebih karena dia meng-keep semuanya sendiri, tapi hal-hal ini tidak berkaitan dengan hubungan lain atau orang lain, tapi lebih ke arah hal pribadi tentang dirinya yang dia memang nggak mudah untuk terbuka. Jadi ketidakjujuran dia lebih ke arah tentang pribadi dirinya, bisa jadi masa lalunya, atau hal-hal yang dia nggak pengen orang lain tahu. Jadi mungkin trauma dalam dirinya juga ini yang dia simpan, yang dia nggak jujur. Bukan tentang hubungan lain atau hal apapun, tapi tentang dirinya. Di hal-hal tersebut dia nggak jujur, tapi di luar itu dia jujur ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah apakah dia sudah menikah atau berkeluarga. Nah, jadi kadangkala ada seorang yang mungkin dekat sama kita, tapi dia nggak pernah terbuka dan kita pun mau bertanya banyak pertimbangannya. Dan sebelum hubungan ini terjalin lebih jauh, di pembacaan ini kita akan baca apakah sebenarnya dia sudah menikah atau sudah berkeluarga ya. Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Apakah sebenarnya dia sudah menikah atau sudah berkeluarga? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah sebenarnya dia sudah menikah atau sudah berkeluarga? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 2, 3, oke ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia sudah menikah atau sudah berkeluarga? Kita lihat sama-sama. Kartu Ace of Cup lebih ke arah jawaban tidak ya. Kartu koin dan kartu pentacle lebih ke arah jawaban tidak. Dan di sini di hubungan ini dengan kita, dia benar-benar mencintai kita ya. Ini yang pilih kartu tengah. Ini lebih ke arah akhir suatu fase lama dan awal dari sebuah fase baru. Jadi buat dia bisa jadi dulu sudah pernah menikah dan berumah tangga atau sudah pernah punya keluarga, tapi itu sudah berlalu dulu. Saat ini dia memang sudah tidak menikah, tapi dia bisa jadi pernah menikah ya. Ini pilih kartu yang paling kanan. Ini lebih ke arah dia terikat suatu hubungan karena simbol rantai, simbol ikatan, simbol satu hubungan yang dia jalani. Mungkin rumah tangganya nggak bisa dibilang harmonis, tapi dia sudah punya keluarga atau bisa dikatakan sudah menikah ya. Dan itu masih sampai saat ini hubungan itu masih tetap ada, dalam artian dia sudah menikah dan masih menikah sampai saat ini ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah serius atau modus. Nah, belakangan cukup banyak orang mendekati kita, apalagi di masa-masa sekarang mungkin banyak di rumah, kenal lewat online atau apapun itu, dan kita benar-benar ragu dia serius atau hanya modus. Jadi kita akan baca sama-sama ya. Fokus, bayangkan si dia, fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau modus? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau modus? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu paling kiri, apakah dia serius atau modus? Kartu Knight of Cups, sebenarnya kalau kita bilang serius atau modus, ya ini lebih ke arah bisa jadi saat di awal atau sampai sekarang dia masih modus, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan nanti dia bisa serius ya. Tapi yang pasti saat ini masih salah sebuah modus saja ya. Ini yang pilih kartu tengah. Memang ada beberapa sisi yang dia punya modus tertentu untuk hubungannya dengan kita. Tapi di sisi lain dia juga punya keseriusan di hubungan ini. Tergantung kita meresponnya seperti apa. Kalau kita memang anggap ringan dan sekedar bercanda, ya ini akan jadi hubungan yang hanya sekedar main-main. Tapi kalau kita memang seriusin, kita tegesin di awal, tidak untuk kemungkinan dia bisa jadi serius ya. Karena dia punya sisi serius juga yang cukup tinggi, walaupun juga memang ada tujuan-tujuan modus di hubungan ini ya. Ini pilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah untuk melangkah secara nyata. Ya kan, yang ini lebih ke arah bukan modus sebenarnya, tapi sekali lagi, untuk yang memilih kartu yang paling kanan, ini harus dilihat jelas hubungannya dalam artian jika tidak pernah bertemu secara fisik, ya kan, ini indikasi modusnya jadinya ada. Tapi jika kalian sudah pernah bertemu secara fisik, memang terjalin hubungan yang nyata, yang ini akan lebih ke arah, oh dia serius, dia bukan modus ya, karena dia memang ingin mewujudkan hubungan ini ke arah yang nyata. Tapi jika selama ini memang hubungannya tidak pernah ada pertemuan fisik, dia juga tetap punya indikasi modus ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Nah, ini untuk para sahabat yang punya kondisi dalam suatu hubungan, mungkin konflik nggak ada ujungnya, atau mungkin LDR nggak pernah ketemu dan nggak jelas. Sebaiknya hubungan ini diteruskan atau ditinggalkan. Nah, yang punya pertanyaan ini bisa ikuti pembacaan ini ya. Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia.
Lalu sekarang tanyakan dalam hati, sebaiknya hubungan ini diteruskan atau ditinggalkan? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah sebaiknya hubungan ini diteruskan atau ditinggalkan? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri sebaiknya teruskan atau ditinggalkan. Kartu 6 won sebenarnya menyimpulkan maju bahwa hubungan ini ke arah yang lebih serius, berarti yang ini teruskan ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini juga ke arah teruskan, biarpun mungkin kalau yang beberapa teman masih baru awal hubungannya nggak perlu khawatir, mungkin jalannya masih panjang tapi teruskan karena ini punya potensi bagus hubungannya ke arah yang lebih serius ya. Dua ini teruskan, sedangkan yang ini juga teruskan. Mungkin ada beberapa hal dari masa lalu yang mengganggu hubungan kalian, mungkin, tapi itu nggak masalah. Kalian tetap bisa pertahankan dan perjuangkan hubungan ini. Tiga-tiganya mengarah ke arah teruskan hubungannya ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. 11 pembacaan tentang cinta dan hubungan. Dan untuk para sahabat yang mungkin requestnya masih tidak terbaca di video ini atau berbeda sekali dari pembacaan di video ini, silahkan request lagi. Dan kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.